Dari ketinggian pegunungan yang hijau dan berkabut, tampak sebuah desa yang menyimpan keindahan dan cerita. Inilah jejak harmoni antara manusia dengan alam. Selamat datang di Desa Paceke, desa yang bernaung di kaki pegunungan yang menyimpan keindahan, tradisi, dan kebersamaan warga yang masih terjaga sampai sekarang. Desa Paceke merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Paceke sendiri terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Paceke dan Dusun Kading, dengan luas wilayah 2.455 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 875 jiwa. Desa Paceke memiliki 4 batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Manlusetasi, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Balusu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ajakang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sopeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dahlan SOS MSI, Kepala Desa Paceke, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya menjadi Kepala Desa di Desa Paceke sejak tahun 2008 dan saat ini sudah memasuki periode ketiga. Jadi Desa Paceke ini merupakan salah satu desa yang di Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru. Desa Paceke termasuk salah satu desa wisata di Kabupaten Baru. Desa wisata ini ditetapkan melalui SK Bupati tahun 2017 dan berdasarkan potensi alam dan potensi budaya dan sejarah. Karena Desa Paceke ini mempunyai potensi alam, terutama hutan yang masih lestari. Kemudian dari segi budaya ada adat istiadat yang masih dipertahankan, terutama gotong royong masyarakat, dan ada juga acara adat pesta panen yaitu Matojan dan Mapadendang. Tradisi ini lahir dari rasa syukur masyarakat atas hasil panen padi yang melimpah, sekaligus doa agar musim berikutnya senantiasa diberkahi. Adat Mapadendang dan Matojang dilaksanakan 3 tahun sekali oleh masyarakat Desa Paceke. Kemudian dari segi sejarah, Desa Paceke ini merupakan tempat komprehensif Paceke pada tahun 1947 dan ia merupakan cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia di Sulawesi
yang sekarang menjadi Kodam 14 Hasanuddin. Monumen Paceke adalah simbol penting perjuangan dan keberanian, tempat di mana generasi sekarang bisa merenungkan sejarah dan meneruskan semangat kemerdekaan. Dari segi penduduk desa Paceke kebanyakan dari bidang pertanian dan potensi desa yang lainnya seperti sumber daya alam dalam bidang perkebunan. Potensi perkebunan yang ada di desa Paceke cukup beragam, di antaranya cengkeh, padi, kunyit, kemiri, dan kacang tanah yang menjadi komoditas unggulan. Dengan kombinasi hasil perkebunan ini, desa Paceke tidak hanya menjaga tradisi agrarisnya, tapi juga memiliki peluang besar dalam mengembangkan ekonomi desa berbasis pertanian dan perkebunan berkelanjutan. Pembangunan di desa Paceke dilaksanakan tentu berdasarkan dengan aturan yang ada, terutama yang berasal dari anggaran pendapatan desa, yaitu kita berdasar kepada rencana pembangunan desa jangka menengah yang di breakdown lagi dalam rencana pembangunan rencana kerja pembangunan desa atau RKPDS setiap tahun, dan itu setelah melalui proses yang sangat panjang, melalui aspirasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang diadakan mulai musrembang dusun sampai musrembang desa. Dalam bidang pendidikan, desa Paceke telah memiliki 3 lembaga sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak setempat. Kehadiran sekolah-sekolah ini bukan hanya sebagai sarana untuk menimba ilmu, tetapi juga wadah pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta penopang masa depan generasi muda di desa Paceke. Di segi pelayanan, kami sebagai pemerintah desa tentu karena kehadiran kita sebagai pemerintah tentu tujuan utamanya itu untuk melayani masyarakat. Untuk itu pelayanan kepada masyarakat sangat diprioritaskan, dan apabila ada masyarakat yang memerlukan pelayanan maka kami siap, bahkan di luar jam kantor pun kami selaku pemerintah siap, bahkan sampai tengah malam dan sebagainya itu tetap kami melayani, terutama yang darurat. Dan pelayanan ini tentu kami tidak memungut biaya sama sekali, dan kami mengusahakan dengan cepat dan responsif untuk kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, tentu kami juga mempunyai keterbatasan, terutama di era digital di sini, karena
masih terbatasnya akses seperti akses internet. Kemudian di Desa Paceke ini kami juga beberapa kali ditunjuk maupun mengikuti lomba yang pada tahun 2019 yang lalu kami mendapatkan piagam dari Kementerian Desa Republik Indonesia, yaitu terkait dengan inovasi desa dalam pembangunan, yaitu adanya embung yang kami bangun dengan menggunakan dana desa di Desa Paceke ini dan berhasil sebagai juara 1 terbaik tingkat nasional. Selain wisata embung yang menawarkan ketenangan dan pemandangan alam yang indah, Desa Paceke juga memiliki destinasi wisata Batu Sitongkoe, sebuah tebing batu alami yang menyimpan keunikan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kemudian yang berikutnya kami juga pernah mengikuti desa atau kampung pro iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan itu ada juga mendapatkan penghargaan yang lain pada tahun 2023, yaitu mengikuti lomba desa pertama tingkat kabupaten, dan kami sebagai juara tingkat kabupaten dan mewakili Kabupaten Baru di tingkat provinsi, dan di tingkat provinsi kami sebagai juara 3 di Provinsi Sulawesi Selatan di antara 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Di balik rimbun pepohonan dan perbukitan Paceke terdapat sebuah mata air yang tersembunyi. Airnya jernih, dingin, dan terus mengalir. Namanya mata air Sumper. Di sini dulu ada salah satu warga penggarap sawah di sini, yaitu sejarahnya dia menggarap sawah di sini. Setelah dia menggarap sawah di sini, dia tenggelam ke mata air itu. Sehingga dia muncul di sopeng namanya Ompo. Di setiap sudut Paceke, alam dan sejarah berpadu dalam harmoni. Dari dentuman mapadendang yang menggema hingga jernihnya mata air yang memancar dari perut bumi, inilah desa yang menyimpan kekuatan, harapan, dan masa depan. Paceke bukan hanya sekadar tempat, melainkan cerita hidup yang akan terus abadi.